Seharusnya penguasa menyadari bahwa terbukanya ruang percakapan publik dan kebebasan berargumen dan mengeluarkan pendapat adalah modal dasar kemajuan demokrasi. Lights are on. Lights are on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Sabda Semesta Channel. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih sempat bertemu pada edisi kali ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Saudaraku dan teman-teman semuanya, pada edisi kali ini kita akan mencoba mendiskusikan satu berita yang begitu menyita perhatian banyak publik pada minggu ini, yaitu pengumuman bahwa program Indonesia Lawyers Club ditayangkan di TV One dicuti panjangkan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Presiden sekaligus pemandu acara program Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas, di dalam akun Twitter pribadinya. Dalam cuitannya disampaikan bahwa tayangan Indonesia Lawyers Club yang tayang pada tanggal 15 Desember 2020 adalah tayangan yang terakhir, karena menurut keputusan manajemen TV One bahwa program ILC Indonesia Lawyers Club dicuti panjangkan. Dalam cuitannya pula, Karni Ilyas menyampaikan permohonan maaf kepada pemirsa setia dan pencinta Indonesia Lawyers Club. Indonesia Lawyers Club adalah acara talkshow yang benar-benar menampilkan dialog dan perdebatan yang sangat akademis, namun tak jarang memang timbul kejadian-kejadian lucu di mana salah satu narasumber bila mana kehabisan argumen, maka yang dimunculkan adalah sentimen-sentimen pribadi untuk menyerang lawan debatnya. Secara langsung atau tidak, acara Indonesia Lawyers Club telah membuat banyak masyarakat menjadi paham tentang politik, mengerti sedikit tentang hukum dan bidang-bidang lainnya. Pendek kata, acara Indonesia Lawyers Club telah menyesatkan banyak orang. Kita meminjam istilah Rocky Gerung, tersesat di jalan yang benar. Saudaraku, sontak saja pemberitaan tentang pemberhentian tayangan Indonesia Lawyers Club telah memunculkan banyak spekulasi-spekulasi, banyak pertanyaan-pertanyaan yang berkembang di tengah-tengah publik. Muncul pertanyaan, apakah ini bagian dari upaya pembungkaman penguasa terhadap setiap kritikan-kritikan yang disampaikan oleh orang-orang tertentu, bahkan media sekalipun. Spekulasi-spekulasi dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di tengah-tengah publik menjadi wajar adanya jika kita menengok sedikit ke belakang, setidaknya sejak tahun 2019. Bukankah tayangan ILC juga pernah dicuti panjangkan menjelang penyelenggaraan pemilu Pilpres dan pemilu legislatif tahun 2019? Spekulasi dan pertanyaan-pertanyaan yang menyeruak di tengah-tengah publik kala itu dijawab tuntas oleh Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas, bahwa tidak semua yang saya ketahui harus saya
ceritakan. Masihkah kita ingat tayangan pada tanggal 13 Oktober tahun 2020 juga batal ditayangkan. Padahal pada saat itu banyak peminat Indonesia Lawyers Club, banyak penonton setia yang meminta untuk mengangkat tema pengesahan rancangan undang-undang Omnibus Law yang menuai polemik yang begitu besar, memicu demonstrasi di mana-mana. Tentunya masih pula segar di ingatan kita bahwa tayangan yang sedianya ditayangkan pada tanggal 10 November 2020 juga batal ditayangkan. Padahal saat itu pengumuman sudah disampaikan bahwa tema yang akan diangkat adalah soal kepulangan Habib Rizik Syihab ke tanah air. Oleh karena itu, menurut hemat saya, spekulasi dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di tengah-tengah publik bahwa ini adalah bagian dari upaya penguasa di dalam membungkam setiap kritikan menjadi wajar adanya. Saudaraku dan teman-teman semuanya, jika spekulasi dan dugaan-dugaan ini benar adanya, maka menurut hemat saya, sungguh demokrasi kita telah diambang kehancuran. Dan pernyataan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terbesar kedua di dunia hanyalah slogan dan pepesan kosong belaka. Seharusnya penguasa menyadari bahwa terbukanya ruang percakapan publik dan kebebasan berargumen dan mengeluarkan pendapat adalah modal dasar kemajuan demokrasi. Saudaraku dan teman-teman semuanya, memang manajemen TV One telah melakukan klarifikasi terkait pemberhentian acara Indonesia Lawyers Club. Dalam penyampaiannya dikatakan bahwa Indonesia Lawyers Club adalah sebuah brand yang hak cipta dan hak siarnya dimiliki oleh pihak independen, dan masa kontraknya dengan televisi TV One telah berakhir di tahun 2020. Menurut hemat saya, klarifikasi yang disampaikan oleh TV One adalah upaya untuk mengembalikan citra mereka sebagai televisi pemberitaan yang tidak hanya sekedar berbeda tetapi berimbang. Kita tunggu saja apakah spekulasi-spekulasi, dugaan-dugaan yang menyebutkan bahwa ini adalah bagian dari upaya pembungkaman dari pihak penguasa, ataukah klarifikasi dari manajemen TV One yang mampu meyakinkan publik. Yang jelasnya saya dan kita semua tidak akan menyaksikan lagi gaya khas Karni Ilyas di dalam memandu acara dan gaya Bernas Rocky Gerung, si presiden akal sehat, gaya lugas Fahri Hamzah, tajamnya Fadlison, cerdasnya Refli Harun di dalam menyampaikan pandangan dan kritiknya. Serta kita tidak akan menyaksikan lagi kocaknya Ruhut Sitompul, lucunya Ali Mukhtar Ngabalin, jenakanya Kapitra Ampera, dan narasumber-narasumber yang lain di acara Indonesia Lawyers Club di TV One. Pada akhirnya, satu kata yang bisa kita ucapkan: Indonesia Lawyers Club, beristirahatlah dalam damai. Yang paling penting, tetap di channel ini, dan jangan lupa subscribe, share, like, dan komen, serta jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi tentang video-video kami selanjutnya. Billahi fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.